Oke, membuat dumpling sup, rahasianya itu ada pada ini dengan ini ya, yang rasanya lembut di luar dan crunchy atau ranggup di dalam jika dimakan. Oke, dan seperti apa membuatnya? Yuk ikuti Yati, apa bahan-bahannya, apa campurannya untuk membuat dumpling sup. Oke, pertama-tama saya sudah siapkan ikan bilis yang sudah tak cuci sama bawang putih kita pre ya. Oke, ini kita tumis dulu. Oke, untuk pertama-tama saya sudah siapkan kuali. Maaf, jangan fokus hitamnya karena semalam suami saya kasih bakar saya punya periuk ya. Dia masak ubat, lupa dan dia lupa matikan. Sudah hangus teman-teman. Oke, tidak apa-apa ya. Ini bersih, sudah tak cuci tapi memang tak boleh hilang. Perlahan-lahan mungkin boleh hilang ya. Oke, jangan fokus di sini. Oke, sekarang ini sudah siapkan kuali. Untuk pertama-tama kita membuat sup ikan bilis dulu ya. Masukkan sedikit minyak, sedikit aja. Wah, ini kebanyakan teman-teman. Kita masukkan balik ya. Oke. Oke, sudah lepas nih. Nih, kita masukkan ya, keprekan bawang putih sekali dengan dia punya kulit ya. Nah, masukkan ikan bilis. Wangi banget teman-teman. Nah, ini kita tumis sampai wangi ya. Oke teman-teman, ini sudah kering, sudah harum. Wah, baunya sudah harum. Kita masukkan air ya, secukupnya aja, keperluan aja. Kita masukkan air. Nah, kita masukkan segini aja. Kalau teman-teman buat banyak ya, lebihkan banyak ya. Segini. Menurut selera aja ya. Mau banyak, lebihkan. Kalau mau buat sedikit, ya separuh aja. Oke. Dan jangan lupa masukkan cube pati ikan bilis. Ya, ini saya pakai separuh aja. Ini untuk menambah rasa yang bikin kaldu dia sedap. Nah, saya pakai separuh aja cube ikan bilis. Oke. Dan lepas itu biarkan kita tutup, dididihkan sehingga 15 menit. Kita ambil dia punya kaldu, oke? Dan lanjut teman-teman ya. Di sini aku ada caisim. Ya, caisim. Ada daging ayam. Nah, ini bagian dada ya. File yang panjang-panjang yang lembutnya. Nah, ini aku rendam dulu karena sejuk. Ini caisim ya. Untuk supnya nanti ya, secukupnya aja. Saya tidak pakai banyak. Dan juga ada ini chestnut ya. Dia seperti ini teman-teman. Nah, dia seperti ini teman-teman ya. Nih, rahasianya membuat dumpling yang dalamnya crunchy dimakan berserta dagingnya itu ada rasa crunchy dan kerak-kerak. Campurannya harus pakai ini teman-teman ya, yaitu chestnut atau sengkuang Cina. Ini kalau orang Cina dia tahu lah, kalau kakak-kakak yang bekerja di Cina dia tahu kalau ini chestnut ya. Ini Inggrisnya namanya chestnut. Kalau bahasa Indonesianya sengkuang atau bengkoang Cina ya. Ini yang bikin dumpling rasanya kerak-kerak di dalam, manis kerak-kerak ya, lembut di luar, crunchy kerak-kerak di dalam. Dan campurannya juga ada udang. Ini yang bikin menambah rasa lebih sedap dalam dumpling supnya teman-teman ya. Nanti macam mana membuatnya nanti kita sama-sama tengok ya sehingga selesai. Yang berminat silakan teman-teman tonton sehingga selesai dan silakan dicoba ya, rekomendasi untuk kalian semua. Oke, dan terus satu lagi teman-teman. Nah, ini kulitnya ya, kulit dumplingnya. Nih, kulit dumplingnya saya pakai bulat aja. Oke. Dan ini aku akan prepare dulu ya. Ayamnya juga aku akan tok-tok dulu, hancurkan dulu, oke? Oke, teman-teman, sekarang kita lihat sup saya ya. Nah, sup ikan bilis saya sudah berubah warna ya. Ini sudah pekat.
Ini kita matikan dulu ya teman-teman ya. Oke, kita tutup balik. Oke, dan di sini Yati sudah prepare ya. Ini untuk sayurnya, caisim. Saya ambil secukupnya aja. Dan ini daging ayamnya saya sudah cincang halus. Dan juga udangnya juga saya sudah cincang halus. Dan juga nih chestnut ya. Chestnut atau bengkoang Cina ya. Kalau di Kopek dia seperti ini, macam bengkoang teman-teman ya. Tapi ini kecil-kecil, lebih ranggup dan lebih manis ya. Ini saya potong dadu-dadu kecil-kecil seperti ini aja. Ini kalau teman-teman tidak ada chestnut, karena ini susah didapati kalau tidak musiman ya. Teman-teman boleh ditukar dengan bengkoang ya. Bengkoang boleh dipotong dadu-dadu seperti ini. Kalau ada chestnut lebih bagus. Ini lebih bagus, lebih manis dan lebih crunchy. Tapi kalau tak ada, teman-teman boleh pakai bengkoang, oke? Dan sekarang semua sudah tak prepare. Sekarang aku mau kasih bumbu untuk dumpling ini ya. Oke. Oke teman-teman, untuk proses selanjutnya ya, sekarang kita saatnya untuk membumbui ya. Kasih bumbu isian dumplingnya ya. Saya sudah cuci bersih ya teman-teman ya. Ini ayam dan ini udang, kita campurkan. Lepas itu nih ya, sengkuangnya atau chestnut atau bengkoang Cinanya kita masukkan. Oke, kita menggunakan tangan saja ya. Oke, untuk bumbuannya kita masukkan nih kaldu jamur ya. Saya pakai kaldu jamur ya. Pakai secukupnya ya. Saya pakai 3 sudu ya teh. Terus lanjut kita pakai secukupnya lada putih serbuk. Secukupnya aja. Oke. Dan lepas itu kita pakai gula sedikit aja. Biar tambah gurih ya. Sedikit aja. Oke, karena kita sudah ada chestnutnya ya. Chestnut ini sangat manis. Oke, dan kita tambahkan kecap cair. Kecap cair kita pakai kurang lebih 1 sudu sendok makan ya. Karena di sini saya tidak pakai garam ya. Kita adjust dulu. Dan lanjut kita pakai minyak bijan. Setengah sendok teh aja, secukupnya, oke? Dan jangan lupa kasih tepung ubi kayu atau tepung jagung, secukupnya aja. Oke, saya pakai 3 sendok teh. Oke, kita cuci tangan bersih-bersih karena ini untuk makan sendiri tidak apa-apa ya. Saya pakai tangan, tidak usah pakai sarung tangan. Oke, kita akan coba. Kalau memang kamu mau sedap, mau lembut di luar, tapi digigit dimakan crunchy. Nah, inilah ya resepinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Silahkan dicoba. Kalau malam tidak mau makan, membuat sup dumpling aja sudah betul-betul berkhasiat ya. Karena dari daging ayam, ada udang, dan ada buah chestnutnya ya. Dan ada sup ikan bilis juga, ada sayur juga, sudah cukup. Tidak usah pakai nasi. Tapi kalau teman-teman tidak kenyang tanpa nasi ya boleh campur nasi makan ya. Seperti ini teman-teman hasilnya nih ya. Saya akan coba dulu, cukup rasa tak? Bismillah. Kita tambahkan kecap cair sedikit lagi ya. Takutnya nanti kalau dimasak dia tidak cukup, dia punya masin ya, karena ada airnya kan. Kita tambahkan secukupnya aja. Nah, oke. Kita lebihkan mayo ya, itu minyak bijan sedikit lagi biar bau lebih wangi. Oke.
Ini kalau orang Cina dia pakai daging babi teman-teman. Kalau kita pakai ayam saja ya, karena kita tak Muslim, tidak makan daging babi. Oke, dan saya coba lagi. Ini sudah enak. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita kembali untuk isi dumplingnya ya. Di sini aku sudah sediakan 1 telur. Ini untuk perekatnya. Dan ini pinggan kosong untuk tempatnya isi dumpling ya. Dan sini kulit untuk masukkannya. Oke. Dan di sini ada dumplingnya. Ada kulit dumpling. Nah, ini ya. Aku beli yang bulat-bulat. Ini isi tak tahu berapa ya. Cuma berapa satunya ini, 3 ringgit atau 4 ringgit teman-teman ya. Yuk sekarang tidak usah tunggu lama, kita membuatnya. Kita masukkan seperti ini. Ini kasih nipiskan. Nah, aku mau kasih tebalkan sedikit dia punya daging macam ini ya teman-teman, biar enak karena dimakan sendiri. Oke, seperti ini. Nah, ini kita rekatkan dekat tepi ya. Biar nanti kalau dimasak sup nanti dia tidak membuka ya. Seperti itu. Nah, kita rekatkan macam ini. Saya mau macam ini saja, saya tidak mau aneh-aneh ya teman-teman. Nah, jadi nanti kalau dimasak itu tidak membuka ya. Kalau dimasukkan di sup, kita perekatkan dengan telur. Nah seperti ini aja, aku mau seperti ini aja. Oke, kita tepikan sini, kita buat lagi. Nah, kita buat seperti ini. Dan kita rekatkan. Isiannya kalau boleh secukupnya ya. Karena kita mau makan sendiri, jadi lebih sedap kalau kita lebihkan ya. Sebab kita tidak makan nasi, hanya makan ini saja ya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, hasilnya seperti ini ya. Sekarang saatnya yuk kita masak. Oke teman-teman, saatnya kita masak. Sekarang saya mau masak itu rebus sayurnya dulu ya. Rebus sekejap aja, jangan lama-lama, biar khasiat sayurnya itu tidak hilang. Kita tutup sebentar ya. Nah, untuk airku sudah mendidih, kita masukkan dulu sayurnya. Oke, sekejap aja dan kita tapis ya. Oke. Dan kita masukkan nih sup ikan bilisnya ya teman-teman ya, yang sudah tadi ditapis. Oke. Dan kita didihkan dulu. Oke teman-teman, ini sup ikan bilis saya sudah mendidih, tapi kecilkan api yang paling kecil ya, paling kecil, jangan sampai dia meluap-luap keras ya. Lepas itu kita masukkan dumplingnya ya, pelan-pelan. Kasih api yang kecil ya.
masukkan. Nah, biarkan dia perlahan-lahan dalamnya masak ya, tak perlu dikejar sangat ya. Biarkan macam ini, perlahan-lahan dia masak. Oke, teman-teman, dumplingku perlahan-lahan dia sudah seperti ini. Nih ya. Oke, ini sudah oke ya. Betul-betul sudah oke. Sekarang kita matikan api dan saatnya kita angkat. Oke teman-teman, ini untuk dumpling saya, kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sayurnya di bawah. Seperti ini teman-teman. Nah, oke, hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa kita masukkan nih sedikit daun bawang ya. Seperti ini. Dan jangan lupa kita taburkan bawang goreng. Oke, siap dah. Dumpling lembut di luar dan crunchy di dalam teman-teman bila digigit ya. Inilah resepi dari Yati, semoga bermanfaat dan menginspirasi kalian semua. Oke, kalau jika teman-teman penasaran silahkan dicoba. Semoga bermanfaat. Nah, seperti ini dumpling ala Yati. Ini enak banget teman-teman, silahkan dicoba jika penasaran. Ini dumplingnya, dia tidak rusak juga seperti ini ya. Ini ya, saya tunjukkan ya. Oke, nah seperti ini. Jika teman-teman penasaran silahkan dicoba. Terima kasih, jumpa lagi di resepi-resepi berikutnya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.